Oke, yang pertama saya akan menjelaskan algoritma Minimax. Dua ini saya sudah menggambarkan contoh pohon keputusan. Pasti teman-teman bingung bagaimana cara mendapatkan nilainya. Karena di sini di pohon keputusan ini saya sudah mengisi semua nilai-nilai yang ada di dalam lingkaran. Baik, yang pertama itu di bagian atas ujung itu di lingkaran pertama yang di dalamnya ada lambang S-nya itu biasa disebut dengan akar Newton. Sedangkan yang di bawah ujung ini yang lingkarannya itu berjumlah 8 itu disebut dengan leaf. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita mulai dari bagian kiri. Untuk mendapatkan nilai max-nya itu kita harus mulai dari awal, dari bagian kiri. Nilai min 1 dengan 1 lebih besar 1. Berarti kita harus mengisi nilai max-nya itu 1. Terus di bagian keduanya itu ada di lingkaran, ada nilai 0 dan min 1. Nilai 0 dan min 1 itu kita sama-sama ketahui itu yang paling besarnya itu nilainya 0. Berarti di bagian pertama itu nilai max-nya itu sudah kita ketahui 1 berbanding 0. Jadi untuk mendapatkan nilai min-nya itu kita harus bandingkan 1 dengan 0. Teman-teman bisa ketahui sendiri nilai yang paling kecil yaitu 0. Jadi kita bisa tulis di bagian min-nya itu di bagian kiri itu hasilnya 0. Terus di bagian keduanya itu kita langsung mulai dari kiri. Perbandingan nilai di lingkaran pertama itu nilai 1 berbanding 0. Nilai yang paling besar itu untuk mendapatkan nilai max-nya juga itu hasilnya 1. Terus di kolom keduanya itu nilai di kolom pertamanya itu di bagian kiri nilainya 0. Terus di bagian kanannya itu nilai 1. Perbandingan nilai yang paling besar untuk mendapatkan nilai max-nya itu 1. Jadi kita isi di max-nya itu paling kanan, di bagian kanan paling ujung itu hasilnya nilai 1. Terus untuk mendapatkan nilai min-nya itu karena kita ketahui itu nilai max-nya itu sama 1 dan nilai bagian kiri dan kanannya itu sama-sama bernilai 1. Maka kita mengisi nilai di max-nya itu 1. Jadi perbandingan dari nilai min-nya itu di bagian kiri dan bagian kanan itu 0 dan 1. Jadi dari agentnya itu yang berlambang S itu memilih jalan dari S ke bagian kanan itu 1 terus turun ke bawah ke nilai 1 terus turun ke bawah lagi ke nilai 1. Kenapa memilih jalan itu? Karena kita harus selalu memulai dari yang bagian kiri. Jadi sekian itu penjelasan dari saya tentang algoritma Minimax. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan Minimax alpha beta pruning. Minimax alpha beta pruning memiliki dua nilai, yaitu nilai alpha yang dilambang dengan A dan nilai beta yang dilambangkan dengan B. Alpha beta pruning memiliki hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan algoritma Minimax. Hasil yang optimal di sini adalah seperti tingkat kemenangan AI player terhadap non player yang lebih baik, serta performasi sistem yang lebih baik dari segi eksekusi waktu solusi untuk penggunaan memori. Pada analisis untuk kecepatan waktu eksekusi game, algoritma alpha beta pruning membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk menyelesaikan permasalahan pada game pinball. Dan untuk kebutuhan memori algoritma alpha beta pruning sewaktu menjalankan permainan dari awal hingga selesai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan algoritma Minimax dengan presentasi sekitar 78,8%.
Baik, di bawah ini ada pohon keputusan. Pasti teman-teman bingung kenapa di nilai max ada nilai 1, di min ada 1, terus di max ada 1. Baik, saya akan menjelaskan dari awal. Seperti yang penjelasan yang pertama tadi, di minimax itu kita harus mulai dari yang kiri. Kita bandingkan dulu. Untuk mendapatkan nilai di tingkatan 1, di tingkatan max, kita harus bandingkan nilai min 1 dengan 1. Hasilnya itu 1. Terus kita naik ke tingkat 2, kita taruh nilai 1 di sini. Kita bandingkan nilai min 1 dengan 0. Seperti cara kerjanya itu alfa lebih kecil dari beta. Jadi nilai alfanya itu 1, terus nilai betanya 2. Jadi untuk mendapat nilainya itu harus dipangkas. Ada lambang garis 2 itu. Terus kita naik ke tingkatan di atas, di max, tingkatan 3. Kita taruh nilai 1. Terus kita mulai lagi dari awal di perbandingan nilai 1 berbanding 0. Hasilnya itu 1. Terus kita naik lagi ke min, yaitu nilainya 1. Kita ikut cara kerja yang pertama tadi itu, kita bandingkan nilai min 1 berbanding 0. Hasilnya harus dipangkas. Jadi kita ketahui nilai yang paling besar ini adalah nilai 1. Baik, demikian presentasi dari saya. Oke, sebelum saya lanjut ke intinya itu, di proses terbentuknya pohon keputusan itu teman-teman bisa lihat sendiri di tabel berikut ini. Ada kolom pertama sampai kolom ke-14. Oke, langsung saja kita lanjut ke bagian intinya. Oke, kita masuk ke bagian intinya itu. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini menggunakan algoritma ID3. Kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari cuaca. Saat cuaca bernilai cerah atau cabang cerah, terdapat jawabannya atau tidak. Artinya cabang ini tidak menghasilkan node daun. Terus yang kedua, begitu pula saat cuaca bernilai hujan, cabang hujan masih dapat bernilai ya atau tidak. Terus yang ketiga itu saat cuaca bernilai berawan, semuanya mengembalikan label ya. Berarti sini diperoleh node daun bernilai ya. Terus langkah berikutnya itu menentukan node berikutnya. Yang pertama itu pada cabang bernilai cerah, tentukan variabel baru yang akan menjadi node baru. Terus di sini ada pertanyaannya itu, atribut atau variabel mana yang akan diuji lebih dahulu? Baik, yang pertama itu hitung gain semua variabel selain cuaca yang atribut cuacanya bernilai cerah. Terus di bagian berikutnya itu cerah, sama dengan teman-teman tadi sudah melihat di label yang saya tampilkan pertama tadi itu. Nah, situ S cerah sama dengan kolom pertama, terus kolom kedua, kolom ke-8, kolom ke-9, dan kolom ke-11. Ada 5 sampel cuaca bernilai cerah. Terus ini jawabannya itu gain dalam kurung S cerah, suhu bernilai 0,570. Terus yang kedua gain dalam kurung S cerah, kelembaban bernilai 0,970. Terus yang ketiga gain dalam kurung S cerah, angin bernilai 0,019. Di sini jelas gain dari kelembaban paling tertinggi. Jadi variabel kelembaban menjadi node baru di bawah cuaca atau cabang cerah. Terus pada langkah berikutnya itu cuaca sama dengan cerah, kelembaban. Di sini saat kelembaban bernilai tinggi diperoleh daun berlabel tidak. Sedangkan saat bernilai normal diperoleh daun berlabel ya. Berarti di sini cabang ini selesai. Terus di cabang hujan, di sini dengan cara yang sama, hitung gain dalam kurung S hujan, angin, terus gain S hujan, suhu, dan gain
es hujan, kelembaban. Dari hasil perhitungannya ini, gain dalam kurung es hujan atau angin, memberikan nilai tertinggi. Artinya, atribut angin menjadi node di bawah cabang hujan tersebut. Lalu saat variabel angin bernilai kencang, diperoleh node daun berlabel tidak, sedangkan saat variabel angin bernilai pelan, diperoleh node daun berlabel ya. Terus pada pohon bagian akhirnya ini, semua node daun menunjukkan label sesuai nama kategori pada daun trainingnya. Terus di sini ada formulasi logis, yaitu dalam kurung cuaca sama dengan cerah. Jadi dari 3, yang pertama itu kelembaban sama dengan normal, terus cuaca sama dengan berawan, terus yang ketiga lagi itu cuaca sama dengan hujan, lalu angin sama dengan pelan.